Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unas dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Reksa Sandani di sini. Tentunya di podcast kita Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Tentunya Reksa di sini akan mengulik kembali terkait informasi program studi yang tersedia di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. So, ubur-ubur, ikan lele. Jangan di skip, tetap pantangin ya Le. Oke, di sini sudah bergabung bersama Rekso ada dari program studi Pasca Sarjana Magister Manajemen. Selamat pagi Ibu Dr. Febri Arianti Ningsi SE SMMM. Bener ya Bu? Pagi Bu. Selamat pagi Mas Rekso. Sehat Mas Rekso? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Giliran Rekso bertanya bagaimana hari ini kabarnya Bu Febri? Sehat? Alhamdulillah luar Alhamdulillah, biasa. luar biasa. Tentunya semoga selalu sehat ya Bu Febri ya. Amin. Ya. Enjoy untuk hari ini Bu. Alhamdulillah enjoy, terutama kalau nggak salah sekarang hari Jumat ya, Hari hari Jumat. yang penuh barokah ya. Insya Allah. Iya, Selalu gimana? mendapatkan keberkahan. Amin. Iya. Bu Febri, Rekso akan mengulik seputar program Oke. studi Pasca Sarjana Magister Manajemen. Siap, Gitu ya, Bu? monggo. Mohon izin gitu ya Bu. Monggo silahkan. Iya, Bu. Kan tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi Iya. biar nggak hanya Mas Rekso yang tahu dan sayang ya, Iya, Kak Unas. Bu. Jadi semua masyarakat Situbondo, kemudian bisa Masyarakat luar justru Situbondo. iya, justru luar Situbondo juga ada loh Ada yang kesempatan untuk iya, kuliah di benar Universitas sekali. Abdurrahman Saleh Situbondo. Iya, benar Iya. sekali. Bu, Rekso mau tanya, Mm-mm. hal yang menarik dari program studi Pasca Sarjana Magister Manajemen di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini apa sih? Wah, kalau yang menarik itu banyak ya. Kita itu alhamdulillah, kita itu berdiri 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya. Kemudian kita itu kemarin sudah akreditasinya sudah Wah, B. sudah B. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Jadi kita sudah kayaknya nggak percaya gitu loh, padahal kita baru, kemudian kita langsung dapat B, kayak yang Masya Allah, berarti kan kita sudah sudah diakui seperti itu. Benar sekali Mas Rekso. Kemudian kita itu dari segi ini ya, di UNAS ini apa sih? Nah, kebetulan di SDM kita, sumber daya manusia UNAS sendiri kan rata-rata itu kita memang untuk dosen ya, terutama dosennya itu memang harus S3 lah. Harus S3 ya Bu. Iya. Tentunya harus kompeten ya Bu. Kompeten sekali. Itu yang terkait dengan dosennya. Bagaimana dengan mahasiswanya? Boleh nggak Bu? Saya dulu lulusan teknik, tapi saya sudah bekerja. Pekerjaan saya kok ya waktu S1 sama saya saat bekerja beda, kan banyak. Saya sekarang di ini Bu, saya sekarang wirausaha, kemudian saya ingin mengembangkan diri saya ingin tahu bagaimana ekonomi itu sebenarnya. Nggak apa-apa. Jadi kita itu latar belakang yang kuliah S2, MM ini nggak harus Mas Rekso. Nggak harus memiliki background di pendidikan di sebelumnya sarjana Iya, manajemen gitu ya Bu. benar, nggak harus. Semua sarjana kami terima gitu ya Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita loh semester sekarang ini yang sudah menempuh semester akhir, sudah tesis itu ada dokter. Ada dokter. Iya benar. ASN, Wah. TNI. Kayaknya semangatnya untuk melanjutkan pendidikan itu lebih Benar semangat sekali. gitu ya Bu, Iya. semangat 45 gitu ya Masya Bu. Allah, kita kan kita itu berilmu, berpendidikan itu memang tidak apa ya? Tidak ada batasan usia gitu ya Bu. Terutama mungkin saya sudah tua, enggak ada gitu. Nggak ada, Nggak ada. betul. Jangan sampai kita itu usia kita itu menghalangi kita untuk berpendidikan. Iya. Pendidikan itu bukan, maaf ya, kalau orang tua saya bilang itu, kita itu berilmu, berpendidikan itu jangan berharap kita mau kerja apa, tetapi carilah kebarokahan dari ilmu tersebut. Wah, dalam sekali kalimatnya Bu. Benar, ingat dulu waktu saya masih lulus S2, jadi fresh graduate, kemudian saya itu kuliah dengan fresh S1, kemudian S2, pulang maksud bilang gini,
Bu, saya ke situ Bondo waktu itu kan, maaf zaman saya, wah zaman tahun berapa ya? Saya itu Bu, masa jurusan S2, ngapain saya itu di situ Bondo, nggak ngapa-ngapain. Orang tua saya bilang, jadi kalau fresh graduate, zaman saya karena nggak kerja Bu, ngapain kuliah, nggak gitu, cari keberkahan. Jadi ibu saya bilang gini, maaf karena saya notabene-nya di situ Bondo, asli situ Bondo yang Madura, Bu, nah epa kuliah, epa sekolah, demi kebe nyare lako. Tapi nyari ilmu, tengku keberkahan ilmu deki, sampai bilang seperti itu. Jadi bukan karena oh iya karena punya uang, enggak, uang bukan segala-galanya, tapi karena kemauan, keinginan, insya Allah pasti ada jalan. Iya. Karena orang yang beruntung adalah orang yang berilmu. Benar sekali. Iya. Insya Allah, tentunya Bu. Iya. Dengan background mahasiswa yang bermacam-macam, yang sudah benar. bekerja ya Bu. Tadi ada sudah disampaikan bahwasanya ada sudah bergelar dokter, kemudian ASN, TNI. bekerja menjadi TNI gitu ya Bu. Wah, luar biasa. Pengusaha ada juga gitu ya Bu. Fresh graduate juga ada. Juga ada ya Bu. Dengan berbagai background dari mahasiswa lulusan fresh graduate lah itu ya Bu. Kalau sistem perkuliahan di pasca sarjana itu bagaimana Bu untuk menyatukan dari berbagai background itu? Itu kan bekerja Bu. Oke, siap. Pekerjaan tidak menghalangi kita untuk mencari ilmu. Jadi mereka itu alhamdulillah ya, mungkin ada dari kantornya itu ada surat keterangan sekolah kembali. Iya, kemudian kalau yang bekerja itu minta surat keterangan, kemudian itu kan perkuliahannya itu kan dilakukan ya mungkin ya di luar jam kerja ya, tapi di luar jam kerja atau di jam kerja pun dia ikut kuliah bisa ya Bu. Kenapa tidak? Sebab begini, kuliah kan tidak harus sepenuhnya kita di dalam kelas. Bener Bu. Kuliah itu bukan kita berhadap-hadapan dengan dosen, enggak juga. Iya, kuliah bisa dilakukan di mana saja. Terutama untuk saat ini teknologi sudah semakin canggih. Benar sekali, Kemudian Bu, mohon izin, ada nih salah satu ASN, kepala sekolah juga. Kepala sekolah dia menyampaikan begini, mohon izin saya ikut Zoom-nya, saya ikut Zoom ya kuliahnya sebab acara kami belum bisa ditinggal. Jadi dia kuliah sambil ini berkegiatan gitu ya Bu. Iya, sembari dia menunggu tamu lah apa. Jadi dia tetap dia kuliah. Jadi kuliah itu tidak menghalangi seseorang untuk bekerja, tidak menghalangi seseorang untuk kuliah atau mencari ilmu. Wah, jadi terfasilitasi gitu ya Bu. Perkuliahan di pasca sarjana Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ini memang terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Benar sekali. Bisa kuliah offline dan juga bisa kuliah online. Ya, offline online itu tidak pas harus online terus enggak. Kita kan sewaktu-waktu izin. Ya, sewaktu-waktu izin. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti secara offline, izin mengikuti secara online. Ya bisa gitu loh. Kemudian ini lagi terkait dengan sarana dan prasarana kan baru loh, kita fasilitasi semua, ada perpustakaan sendiri. Sudah ada ya Bu. Kita sudah punya sendiri di pasca itu ada. Kemudian ruangannya tentu akan berbeda dengan yang sarjana S1. S1 gitu ya Bu. Ada coffee breaknya juga biar ada. Jadi itu coffee breaknya gratis kan ya Bu? Free ya Bu? Wah, luar biasa, itu bonus bagi mahasiswa S2 gitu ya Bu. Mungkin menghilangkan penat gitu ya. Kemudian ini lagi terkait dengan lama kuliahnya berapa lama Bu? 2 tahun. 2 tahun. Ya, namun bisa kurang. Bisa kurang? Jadi bisa lulus cepat gitu ya Bu? Bisa sekali. Seperti itu ya. Nanti tergantung, makanya kalau kuliah itu Mas Rekso, kalau dia jika mahasiswa itu aktif, kemudian intinya kalau mahasiswa apa sih? Itu malasnya di akhir biasanya. Pada saat
penyusunan tugas akhir gitu ya Bu. Ya benar. Nah itu menjadi Hambatan gitu ya Bu. Iya benar. Nah, kalau setiap mahasiswa punya keinginan untuk segera, ya segera selesaikan seperti itu. Selain membahas terkait perkuliahan nih Bu, ini kan mahasiswa ya kalau namanya kuliah gitu ya Bu, tentunya mahasiswa mendapatkan ilmu pembelajaran di kelas, biasanya identiknya seperti itu kalau belajar gitu ya Bu. Iya. Selain itu program Pascasarjana di UNAS ini memberikan kesempatan apa lagi tuh Bu selain mengikuti kuliah? Mungkin bisa terjun di penelitian atau pengabdian kepada masyarakat gitu ya Bu. Biasanya itu akan berkolaborasi dengan dosen. Dosen? Iya, mungkin begini, kita akan melakukan penelitian di mana gitu, di mana mungkin di tempat kerjanya supaya tidak mengganggu, mungkin beliau sedang bekerja, jadi kita sama-sama berkolaborasi gitu. Kemudian terkait dengan apa lagi ya, kalau penelitian, pengabdian juga. Nah, kita yuk mungkin ada di suatu organisasi terkait dengan bidang ilmu, mahasiswa tersebut mungkin mengambil mata kuliah keuangan. Jadi kita edukasi terkait dengan literasi keuangan, ibu-ibu di suatu organisasi bisa berkolaborasi dengan dosen tersebut. Wah, jadi banyak kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Pascasarjana UNAS gitu ya Bu. Iya Bu. Di Pascasarjana berarti saat ini baru ada 3 angkatan nih Bu. Sekarang ada, keuntungannya lagi, kita itu bisa masuk kapanpun. Bisa masuk kapanpun. Tidak menunggu semester ganjil gitu ya Bu. Ganjil saja enggak, genap bisa. Genap bisa Bu. Bisa. Jadi tidak berlaku kayak S1 itu ya Bu, harus menunggu ganjil dulu baru bisa masuk gitu ya Bu. Berlaku. Wah, jadi meskipun semester genap kita bisa masuk gitu ya Bu. Dan kita juga bisa diberikan kesempatan untuk bisa lulus cepat juga Bu. Benar sekali. Wah, keren sekali nih kesempatan di Pascasarjana UNAS. Jadi tidak sampai menunggu. Andai kan nih ya punya keinginannya sakdek-saknyek pada saat semester genap. Wah, saya harus nunggu ya, masih semester depan. Nah, kan waktu terbuang. Terbuang. Jadi ya bisa langsung daftar terus langsung ikut kuliah, bisa. Wah. Jadi waktu kan tidak bisa diputar. Benar. Iya. Karena waktu tidak bisa diputar, maka gunakan kesempatan waktu dengan baik. Begitu. So, Sobat UNAS, dimanapun Anda berada, tentunya jangan ragu-ragu lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kini UNAS telah hadir dengan program Pascasarjana Magister Manajemen. Jadi kalian yang masih belum atau ragu-ragu nih mau melanjutkan pendidikan tinggi ke S2, ke jenjang S2 gitu ya. Kini jangan ragu-ragu lagi karena UNAS yang dekat ini sudah tersedia yang namanya program Pascasarjana, tentunya siap mencetak lulusan yang berkompeten dan tentunya mahasiswa Pascasarjana telah diberikan kesempatan yang luar biasa, baik berkolaborasi dengan dosen, berkolaborasi dengan masyarakat dan siapapun tentunya. So, jadi kami berikan kesempatan Bu Febri untuk bisa mengajak Sobat UNAS yang masih belum menjadi bagian dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ataupun yang masih ragu-ragu nih Bu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya di program studi Pascasarjana Magister Manajemen. Baik, terima kasih Mas Rekso. Sobat-sobat semuanya, mari bergabung di Pascasarjana Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, program studi Magister Manajemen. Kenapa? Sebab kita tidak perlu jauh-jauh, yang jauh saja hadir dan mendekat. Kenapa kita yang dekat tidak semakin mempererat? Begitu, Mas Reksa. Wah, boleh beri apresiasi dulu untuk program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Baik Sobat UNAS, terima kasih Bu Febri sudah berkenan hadir di podcast kita UNAS Kampus Penggerak Kewirausahaan. Semoga Bu Febri dan keluarga besar Pascasarjana Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sehat walafiat. Amin. Dan semoga juga
mahasiswanya lebih banyak ya Bu dari tahun-tahun sebelumnya, dari angkatan-angkatan sebelumnya. Amin. Amin Support Allahumma amin. juga untuk semua masyarakat Situbondo dan Indonesia tentunya. Ya, oke Sobat Unas. Terima kasih sudah menonton podcast kita Unas Kampus Penggerak Kewirausahaan. Tentunya jangan ragu-ragu lagi untuk memilih kampus Unas sebagai pilihan terbaik Anda, sebagai perencanaan untuk masa depan yang terbaik. Karena Unas kita untuk masa depan dan Unas kita Kampus Penggerak Kewirausahaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah-dadah Bu Waalaikumsalam Febri. warahmatullahi wabarakatuh.